Seorang wanita bernama Marlena sedang berjuang dengan krisis perkawinan serius yang disebabkan oleh alkoholisme suaminya, si Bucu. Melalui internet, dia bertemu Bruno Nigeria yang mengembalikan rasa harga diri dan feminitas Marlena. Ternyata bagaimanapun bahwa pria itu memiliki niat yang sedikit berbeda terhadapnya daripada menciptakan hubungan dengannya. Film ini terinspirasi oleh peristiwa nyata dan kesepakatan. Di awal film tampak terlihat Marlena menemui seorang pastor untuk curhat tentang sikap suaminya yang alkoholisme dan sangat ingin sekali berpisah dengannya. Namun sikap netral pastor berharap agar Marlena memahami kebiasaan buruk si Bucu hingga saatnya dia bisa bertobat. Marlena dan suaminya pulang ke rumah mengendarai mobil dan masih terlihat si Bucu dengan kebiasaan minumnya. Malam itu Marlena menerima sebuah kiriman seekor anjing peliharaan yang dia namakan Backa. Keesokan harinya Marlena tampak bekerja di sebuah sekolah sebagai cleaning service bersama seorang rekan kerja wanita bernama Kinga. Setelah bekerja dan saat waktu santai, Kinga menceritakan bahwa dia telah membuat akun media sosial dan berkenalan dengan seorang pria yang dia ketahui sebagai fotografer. Menurut Kinga bahwa mungkin dengan fotografer ini dapat meningkatkan karirnya sebagai fotomodel di kemudian hari. Sebagai seorang teman, Marlena sangat mendukung antusiasme Kinga. Kinga bahkan membuat Marlena sebuah akun media sosial agar Marlena juga dapat berkomunikasi dengan teman-teman yang baru yang bisa dia temui di akunnya. Marlena untuk beberapa waktu sangat senang menerima konfirmasi dan berbalas pesan dengan setiap orang yang dia temui di akun media sosialnya. Malam itu Marlena sangat kesal dengan suaminya karena masih menemukan suaminya dengan temannya Waldi sedang bersantai minum di dapur. Marlena meminta suaminya untuk berhenti minum dan suaminya berjanji untuk terakhir malam ini dan dia akan berhenti dari kebiasaannya. Suaminya bahkan memberi Marlena sebuah baju baru sebagai hadiah. Namun Marlena menolak menggunakannya jika si Bucu masih tetap minum. Masih dengan kekesalan, Marlena terbangun di malam hari hanya menemukan si Bucu dalam keadaan pusing karena kebanyakan minum. Mencoba untuk menolongnya, malah dia terkena hantaman botol di wajahnya. Sebagai seorang istri penuh sabar, Marlena akhirnya membopong suaminya untuk dibaringkan di kursi sofa. Kembali di tempat kerja, Kinga menunjukkan antusiasmenya jika nanti bertemu teman fotografernya. Dia sangat bahagia karena menurutnya dia akan menjadi seorang fotomodel profesional. Setelah itu Marlena pulang ke rumah dan menemukan Backa sedang memakan seekor anak ayam milik Waldi. Marlena menemui Waldi dan Waldi mengungkapkan bahwa sudah 3 ekor anak ayamnya dimakan Backa dalam minggu ini. Tidak lama si Bucu muncul menengahi masalah itu, namun Marlena menemukan si Bucu masih memegang sebotol minuman. Tentu rasa kecewa Marlena karena si Bucu melanggar perjanjiannya untuk tidak minum lagi. Akan tetapi Waldi memberi sebuah pendapat agar mereka bisa melupakan masalah anak ayamnya yang mati dengan memberi kesempatan bagi Waldi dan si Bucu untuk minum sekali lagi. Kecewa, Marlena berjalan pergi dari mereka berdua. Marlena kembali ke rumah. Dia segera mengunci Backa di sebuah ruangan agar tidak berkeliaran di luar halaman. Lalu saat di tengah malam, Marlena terbangun karena mendengar keributan. Dia keluar dan menemukan Waldi dan si Bucu telah menghabisi Backa. Hal ini tentu menjadi deretan kekecewaan Marlena. Sambil merenung masalah hidupnya, Marlena mengambil ponselnya dan memotret foto selfie dirinya, lalu mengupload di akun media sosialnya. Kemudian dalam perjalanan mobil terjadi pertengkaran mulut antara Marlena dan suaminya. Menolak untuk disalahkan, si Bucu memaksa Marlena untuk diturunkan dari mobil dan pergi meninggalkannya di tengah jalan. Sambil menunggu tumpangan kendaraan, Marlena terkejut mendapati pesan masuk di akun media sosialnya dari seorang pria bernama Bruno. Dalam percakapan pesan itu, Bruno sangat memuji kecantikan Marlena. Tentu Marlena yang baru saja merasa tidak dihormati oleh suaminya dan menjadi bahagia dan terhibur dengan semua pesan kata-kata manis dari Bruno. Setelah Marlena pergi ke tempat kerja bertemu dengan Kinga, di mana Kinga mengungkapkan kekesalannya bahwa dia tidak lagi berkomunikasi dengan fotografer itu. Alasannya kalau fotografer itu telah memblokir Kinga di media sosialnya. Kemudian Marlena terlihat sudah memulai percakapan melalui video dengan Bruno.
Sikap memuji Bruno pada Marlena membuat Marlena merasa nyaman dan tidak ragu-ragu menerima pujian itu. Bahkan malam hari saat tidur, Marlena masih menyisihkan waktunya membaca semua pesan-pesan pujian yang dikirim oleh Bruno. Tidak lama kemudian, Bruno berhasil memenangkan hati Marlena dan dia pun datang menemuinya. Terus dan terus pujian dari Bruno akan kecantikan Marlena dia utarakan penuh semangat di hadapan Marlena. Keesokan harinya Marlena pergi ke tempat kerjanya dan sambil melihat akun media sosialnya, dia terkejut melihat video Kinga yang tidak senonoh bersama pacar fotografernya telah tersebar di media sosial. Kinga pun mengakui bahwa fotografer itu telah menipunya dan memalukan dirinya. Karena kehidupan masyarakat di desa kecil itu sangat cepat menemukan video Kinga yang tersebar di media sosial, Kinga akhirnya dihadapkan pada pastor untuk meminta para jemaatnya agar memaafkan perbuatan Kinga. Namun beberapa orang menolak dan menganggap Kinga tidak layak untuk tinggal di lingkungan itu. Karena penolakan itu, Marlena akhirnya membawa Kinga untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Bahkan Marlena diminta untuk menandatangani pemecatan Kinga oleh Dewan Pengawas Sekolah. Tiba untuk kedua kalinya Bruno menemui Marlena secara diam-diam. Masih dengan sikap memuji kecantikan Marlena, menuntut Marlena agar dapat menunjukkan kecantikannya di hadapannya. Yakin apa yang Bruno tawarkan, tanpa ragu Marlena menerima permintaan Bruno untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Sementara Kinga dan si Bucu di rumah memiliki kesempatan untuk berdiskusi sambil minum bersama. Malam itu Marlena melanjutkan percakapannya dengan Bruno melalui video call. Bruno terus meyakinkan keberadaannya untuk bersama Marlena dan menganggap Marlena sekarang tidak bahagia dengan si Bucu. Setelah melakukan panggilan video itu, Marlena keluar dan menemukan Kinga bersama si Bucu sedang bersama di dalam mobil. Pemandangan itu tentu menambah deretan kekecewaan Marlena untuk kehidupan pernikahannya. Marlena tidak memarahi Kinga, dia bahkan meminta Kinga untuk memasak makanan si Bucu saat dia pergi untuk bekerja. Untuk menghibur dirinya, Marlena menelpon kedua anaknya yang kini berada di luar kota. Setelah itu, saat Marlena makin percaya terhadap Bruno, mereka berdua melakukan panggilan video di mana Bruno mengungkapkan bahwa dia akan segera berpindah penduduk ke negara Marlena. Namun Bruno beralasan kalau dia harus membayar pajak $5.000 dan meminta Marlena untuk membantunya $2.000. Hal ini membuat Marlena jadi bingung karena dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Satu opsi gagal menjadi alasan Bruno yang ditolak Marlena. Kini Bruno akhirnya menunjukkan apa yang menjadi keinginan sebenarnya, yang adalah memeras Marlena dengan menunjukkan foto Marlena yang sebelumnya dia telah ambil secara diam-diam. Memeras Marlena untuk mengirim $2.000, jika tidak, Bruno tidak segan-segan untuk mempublikasikan fotonya di media sosial agar mempermalukan Marlena. Setelah Marlena sadar bahwa dia sedang dimanfaatkan dengan pemerasan uang dari Bruno, tentu hal ini menjadi tambahan hari terburuk bagi Marlena, karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa dia ingin lari dari krisis pernikahannya malah menemukan masalah yang rumit. Marlena akhirnya meminta bantuan kedua anaknya dengan alasan pembiayaan untuk merehabilitasi ayah mereka dari kebiasaan alkoholisme. Beberapa hari kemudian Bruno mengkonfirmasikan bahwa uangnya telah diterima, namun Bruno malah memeras Marlena untuk meminta $5.000 lagi. Jika tidak, dia akan segera menyebarkan fotonya di media sosial. Putus asa, Marlena ingin sekali menghabisi dirinya dengan mengirim pesan pada Bruno, namun Marlena membatalkan niatnya dan meminta suaminya untuk mengantarkannya menemui pastor. Di sana Marlena berbicara dengan pastor dan pastor memberinya banyak nasihat termasuk saran yang bijak. Bagaimana menghentikan seseorang dengan kebiasaannya yang tidak bisa berubah. Marlena menyadari bahwa apa yang akan dia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya, termasuk kedua anaknya. Lalu dalam perjalanan mobil bersama suaminya untuk pulang, Marlena dengan sengaja mengganggu setir mobil yang dikemudikan suaminya hingga kendaraan mereka menabrak pepohonan yang mengakibatkan si Bucu meninggal dunia, sementara Marlena selamat dari kecelakaan itu. Saat bersamaan Bruno menelpon karena merasa bersalah atas apa yang dia lakukan pada Marlena dan membatalkan pemerasan $5.000 yang dia minta pada Marlena. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dengan kisah ini. Jangan lupa berikan dukungan, subscribe, dan menekan lonceng untuk menerima video-video berikutnya. Sampai jumpa.